Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya, Peter Prayuda di channel Cross Christ. Kita masih membahas tema tentang persahabatan. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang yang bukan sahabat. Yang bukan sahabat itu seperti apa? Atau sahabat palsu. Yang pertama, ya kita dianggap sebagai tong sampah, dimanfaatkan sebagai tong sampah, tempat dia ngomong, tempat dia marah sama orang, dia marah sama karyawannya, dia marah sama pembantunya, dia ngomong ke kita. Ya sekali-sekali boleh, tapi kalau terus-menerus begitu ya kita berarti tong sampah namanya itu, dalam istilah psikologi konseling itu namanya tong sampah. Kalau kita bisa bergantian, mungkin saja prinsip itu bukan disebut tong sampah. Tapi kalau terus menerus dia menelpon kita hanya untuk mencari tempat kita cerita, itu namanya tong sampah. Hindari itu. Tong sampah selamanya itu jangan dilakukan. Lalu ATM memperalat, jadi hanya sebagai alat. Kalau teman seperti itu ya hindari saja. Hindari sikap seperti itu maksudnya. Sikap jual beli, mencari untung pribadi, sikap penjajah, ekspansi, sikap tidak menghargai hak asasi, dia menyuruh-nyuruh terus, disuruh sana, suruh sini. Di mana haknya? Di mana HAM-nya? Menambah luka makin parah. Ini bukan mengobati, malah menambah luka. Tuh teman-teman Ayub, nanti saudara bisa membaca. Teman-teman Ayub yang mengunjungi Ayub saat Ayub terpuruk, saat Ayub mengalami kebangkrutan total. Teman-temannya ya ada yang menghibur, ada yang mengeluarkan kata-kata yang menusuk Ayub. Sampai Ayub berani berkata, apakah aku harus hanya mengingini yang baik saja dari Tuhan? Itu seharusnya nggak perlu diucapkan sebagai seorang teman di masa kini. Kalau kita sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami ujian kehidupan. Menambah luka makin parah, hindari. Melemahkan dan menjerumuskan yang sedang bimbang atau sedang kalut. Atau menyulut api sehingga terbakar. Api permusuhan. Ya itu tadi. Cerita lama diungkit-ungkit, itu belum sembuh namanya. Belum mengalami inner healing. Nah, saudara mungkin perlu menyembuhkan dia. Tindakan yang nyata sebagai seorang sahabat itu mengingat sahabat lama. Coba kita ingat-ingat sahabat lama kita siapa? Teman lama kita, teman main. Teman-teman berkumpul ya hanya karena main. Kita kumpul waktu itu karena main. Ke sungai, ke hutan, ke mungkin terminal, ke alun-alun, hanya untuk bernyanyi. Pernahkah saudara dan saya mencari teman-teman itu? Di mana mereka sekarang? Sebagian teman saya sudah meninggal. Teman SD apalagi sudah banyak yang meninggal. Teman SMP masih banyak. Saya membuat grup teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman pelayanan, teman Facebook dan sebagainya. Teman baru. Mana yang lebih banyak, teman baru atau teman lama? Dan berapa yang kita cari, kita dapatkan, dan berapa yang mereka mencari kita, ada berapa orang dan mendapatkan kita. Setelah saya pernah sharing kan, saya pernah mencari teman saya sampai 1,5 tahun. 1,5 tahun itu aktif, setidaknya seminggu 2 kali, mencari, menelpon orang kemana-mana. Menelpon perusahaan itu, menelpon perusahaan ini, menelpon kantor itu, kantor ini. 1,5 tahun. Bayangkan. Setelah ketemu, dia menghilang lagi. Dia menghilang lagi dan dia pindah dan tidak mengabarkan kepada saya. No problem. Saudara akan ketemu lagi. Nah, mencari yang meluangkan waktu untuk bertemu secara virtual. Nah, seperti ini, video call, Zoom, meeting, Google Meet. Kita bisa kumpul dengan teman 40 menit di Google Meeting,
atau 1 jam atau Zoom berjam-jam, kita bisa mengatur limitasi waktunya itu. Mau berapa lama kita ngobrol di Google Meet secara bersama-sama atau di Zoom meeting, tergantung kita bayar berapa. Nah, lalu tindakan nyata seorang sahabat yang lain adalah mendoakan mereka. Setelah kita menelpon secara virtual, berkomunikasi secara virtual, namanya virtual relationship. Virtual relationship. Lalu secara real, orang-orang bilang itu kalau pakai radio apa namanya itu kopdar. Ya kita kopdar yuk, kapan yuk? Nah itu ngajak ngopi secara nyata, bukan kopi bayangan atau kopi gambar atau kopi telepon. Ini kopi nyata. Nah, mendoakan lalu mensupport untuk keberhasilannya, bukan mengkerangkeng teman. Sahabat bukan hanya untuk teman-teman bermain saja, bukan hanya untuk berbagi uang, harta benda, dan bahan makanan yang enak-enak atau nikmat. Sahabat sebagai partner bertukar pikiran, berbagi pengalaman hidup yang manis, yang indah, bahkan yang pahit getir, memberikan perhatian, setia dalam suka dan duka, dan berperan dalam membentuk karakter kita, integritas kita supaya menjadi lebih kuat lagi, lebih lurus kalau pernah bengkok. Sahabat bukan hanya kesiapan dan kerelaan untuk berbagi, tetapi juga siap sedia untuk menerima. Ada orang siap berbagi, tapi dia nggak mau menerima. Itu pasti mungkin ada kesombongan. Hindarkan semua itu. Harus rendah hati. Pemberi tantangan hidup yang lebih tinggi. Sudah kita bahas ya di atasnya. Jadi siapa sahabat kita? Ya, jika pasangan kita, suami istri sekaligus dapat menjadi sahabat, itu sangat berharga, itu sangat langka, itu ideal juga. Dan kami juga demikian. Istri saya, sahabat saya. Tapi teman-teman saya di luar bisa lebih banyak. Ya, murid saya, mahasiswa saya bisa menjadi teman saya. Kalau mau. Teman saya kan umurnya lebih tua dari saya, banyak. Murid saya yang lebih tua umurnya juga banyak. Ya. Jika masih lajang atau sudah melajang, berarti duda atau janda, dan tetap melajang, saudara membutuhkan pribadi yang lain. Nah, itu berarti saudara membutuhkan sahabat. Jika semua orang dipandang tidak mampu menerima dan menjadi sahabat kita curiga orang itu kok begini begitu, maka ada Tuhan Yesus yang siap menjadi sahabat kita. Tidak ada sahabat fisik, rohani. Tidak ada sahabat fisik, sahabat rohani, istri fisik, dan istri rohani. Ini saya ngomong karena ada dulu sudah meninggal dia di luar kota. Istrinya tidak bisa menjadi istri yang sepadan katanya orang itu. Lalu dia punya istri rohani. Diajak ke sana kemari. Istri rohani. Nggak ada itu ya, istri rohani. Sahabat fisik, sahabat rohani nggak ada. Ya sahabat-sahabat. Real. Istri ya begitu, real. Jangan mengikuti orang yang di luar kota itu, istrinya di rumah, lalu dia pergi, ditanya sama orang kemana, ketemu istri rohani. Ini istri rohani ini, kalau diajak ngomong klik, ada chemistry, ada kecocokan. Kalau sama istri di rumah katanya nggak cocok. Nah, itu hanya trik, tidak tahu untuk apa. Karena ketika saya mau wawancara orang itu sudah meninggal, dipanggil Tuhan. Ya. Nah, tujuan pertemanan yang tertinggi adalah memuliakan Tuhan seumur hidup sepanjang persahabatan terjalin. Untuk bersuka cita dan menikmati kasih Tuhan seumur hidup dalam kebenarannya. Sebenarnya hanya ada 2 persahabatan itu, tujuannya apa? Memuliakan dia dan menikmati kasihnya. Memuliakan dia dan menikmati cinta kasihnya dalam persahabatan. Yesaya 43 ayat 7, semua yang disebut, dicipta, dijadikan itu untuk kemuliaannya. Termasuk pertemanan, persahabatan.
Nah, karena itu, mari kita bersahabat dengan mengikuti rel persahabatan. Rel kereta itu untuk kereta. Kereta itu mantap, asik, oke punya kalau dia di atas relnya. Ketika kereta api melirik jalan aspal di sebelah, jalan ini kok asik ya, apa kita pindah ke sana? Semua akan celaka. Semua penumpang yang di dalam kereta api itu akan celaka karena menginginkan jalan yang bukan miliknya. Jalani persahabatan di atas rel persahabatan. Bukan nilai-nilai perdagangan dan bukan nilai-nilai jual beli. Bukan juga pada rel pencarian harta karun. Ini bahaya nih. Melobangi, menggaruk, mengambil, lalu meninggalkan. Itu kan kalau rel pencarian harta karun itu mencari sama-sama, lalu melubangi, menggaruk, ya kan, mengeksplorasi, lalu mengambil harta benda kalau ada, lalu tinggalkan. Bukan rel persahabatan seperti itu yang harus kita bangun. Nah, kapan persahabatan itu mulai retak? Jika ada racun, ada fitnah, ada iri hati, ada kecemburuan tanpa alasan, ada berita hoax yang tanpa konfirmasi. Ketika nilai-nilai tertinggi persahabatan disingkirkan, ya pasti retak. Ketika nilai-nilai jual beli diutamakan, pasti retak. Ketika ada parasit merajalela, filosofi ATM diterapkan, ada pengkhianatan dibiarkan, ada kelaliman dan kejahatan dalam persahabatan terus berlanjut, nah ini persahabatan pasti retak dan hancur. Tapi kalau persahabatan seperti Daud dan Yonatan, itu top marko top, jos gandos. Oleh karena itu, mari kita bersahabat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip persahabatan, keagungan. Jika persahabatan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati kasih Tuhan, wow, betapa asiknya dan betapa bahagianya. Tetap bersahabat dan tetap mencari sahabat, tetap berkorban. Jangan menarik kembali pengorbanan itu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.